Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana tiasa hadir. Mudah-mudahan amal orang dina wengi ieu mau surat Yasin berjamaah dicatat Gusti Allah janten amal saya urang sadaya, amin ya rabbal alamin. Oge mugi-mugi urang sadayana tetep dipasihan istiqomah biasa yasinan malam Jumatan seperti ini supaya seterusnya oge dipasihan keikhlasan, oge tangtosna dipasihan keberkahan pikeun hirup urang, amin ya rabbal alamin fidin wa dunya wal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu setuhune kita, Allah itunya kami, kata Allah. Kenapa enggak akunya? Allah kan satu, kenapa enggak aku? Tapi bahasanya nahnu. Kalau aku kan anak. Kenapa enggak inna anna? Sesungguhnya aku. Inna nahnu, sesungguhnya kami. Ini untuk menunjukkan bahwa zatnya Allah itu adalah mu'azzam nafsah, zat yang sangat agung. Contoh lamun MC yang kami hormati, tamu undangan yang bersedia hadir, yang kami hormati telah meluangkan waktunya ini untuk memuliakan, maka pakainya nahnu. Inna nahnu nuhyil mauta, kami telah menghidupkan yang mati. Ai fil kiamah, nanti ketika pada hari kiamat. Au fil qabri, ataupun nanti kelak ketika berada di alam barzah atau di alam kubur. Untuk apa dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali, baik nanti kiamat ataupun nanti ketika di dalam kubur. Di dalam kubur kan ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya nikmat kubur. Berarti dibangkitkan juga sama itu. Tapi yang namanya alam kubur atau alam barzah itu alam sebelum alam akhirat. Jadi alam dunia, alam kubur atau alam barzah, baru alam akhirat. Alam akhirat itu kapan? Ya nanti setelah kiamat. Kalau masih di alam kubur mah can kiamat mah ngarana alam barzah atau alam kubur. Sama, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Di akhirat juga sama, ada siksaan neraka dan ada kenikmatan-kenikmatan surga. Jadi nikmat atau azab yang ada di dalam kubur itu bukan yang sama dengan yang ada di alam akhirat. Jadi beda siksanya. Nembek lamun ieu nama pemanasan. Dalam kubur teh nembek pemanasan. Engke siksaan ataupun nikmat yang aslinya ketika masuk alam akhirat, ketika sudah kiamat. Pemanasan baheula di pemanasan, dihaneutkeun heula di alam kubur. Kemudian untuk apa sih dibangkitkan lagi? Dijawabi munkar wan nakir. Untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir, karena sesuai SOP-nya, sesuai dengan peraturan nanti di alam akhirat atau di alam kubur
Di alam kuburnya Munkar Nakir, malaikat yang bertanya di alam kubur. Ini harus menjalankan tugasnya. Jadi ya dibangkitkan dulu yang sudah meninggal itu. Au nuhyil qulubil maitah bin dirokin, ataupun menghidupkan hatinya orang-orang yang sudah meninggal. Bin diroki non ngerti yang artinya ngerti. Anu jelas nanti setelah di alam kubur ada yang harus dijalani sebelum ke alam akhirat, yaitu pertanyaan munkar dan nakir. Nah, untuk adanya tes wawancara dari munkar dan nakir, maka orang yang sudah meninggal harus dihidupkan lagi. Itulah kenapa kok ada yang namanya hari kebangkitan. Kemudian wana ketubu maqaddamu asarhum. Ya. Kami akan membalas apa-apa yang telah kamu lakukan wa asarohum, dan akan membalas atas bekas atau jejak amal-amal kalian ketika di alam dunia. Kita melakukan amal itu enggak langsung hilang begitu saja. Melakukan kesalahan, melakukan kebaikan enggak hilang begitu saja. Ada balasannya, ada bekasnya atau ada jejaknya lah. Kalau kebaikannya berarti akan meninggalkan bekas yang baik, kalau kejelekan akan meninggalkan bekas yang jelek. Namun manusia ini dibedakan dengan hewan itu seperti itu. Lamun hewan mah maut yang geus, lain maut hewan mah paeh geus. Boga hayam ngising di emper batur, moal dihisab moal hayam mah bisi rek disiksa itu. Moal. Paling dibogana di baudan. Ini hayam mah. Buritnya kanan pare itu bisa panen. Bisa krek disiksa burit dalam kubur nih moal. Tidak ada membekas apa-apa. Beda dengan manusia yang beramal baik, yang beramal buruk. Pasti akan meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Ainakmu kiroman katibin, yaitu nakmuru merintah sapa insun Gusti Allah kiroman katibin, kepada para malaikat katibin. Ada para malaikat yang namanya malaikat katibin, malaikat yang bertugas untuk mencatat, namanya malaikat katibin. Untuk apa Allah menyuruh orang-orang menyuruh para malaikat ini baya ketubuh amalahum, untuk mencatat semua amal. Minal khair, baik itu amal bagus, wasyar, dan amal jelek. Wa qala ba'dul mufassirin al murad bi asarhim khotwatuhum ilal masjid. Tetapi ada ulama lain yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maqaddamu asarhum, bekas daripada amal-amal mereka, itu bukan seperti itu tafsirannya. Yang dimaksud dengan maqaddamu asarhum itu adalah bekas atau jejak-jejak langkah kaki. Jadi secara dohir, ada tadi mah secara hikmahnya, hari nuka dua mah, ulama nuka dua mahnya secara dohir bekas jejak ya, berarti bekas jejak kaki. Maksudnya gimana sih kok menafsiri itu bekas jejak kaki? Karena kama qala Ibnu Abbas, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi sababi bisababi nuzuliha ana qabilata minal ansor. Gitu. Ku ilan nabi
alaihi salam ba'da manazilhim ilal masjid wa aradu ay oh ayabnu baitan sahabat Ansor dulunya ayat ini sebab turunnya Al-Quran kan disesuaikan dengan peristiwa yang terjadi. Peristiwa ini turun ayat ini, peristiwa ini turun ayat ini. Terus sampai 22 tahun turunnya, enggak langsung bleg sekitab. Pas ayat ini turun itu ketika para kabilah Ansor atau orang yang menyambut golongan Nabi yang ikut hijrah namanya sahabat Ansor. Jadi sahabat itu ada dua, ada sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin adalah sahabat-sahabat yang ikut hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, yang menyambut di Madinah nih, yang menyambut di Madinah, yang ikut menyambut namanya sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini mengeluh, ya Kanjeng Nabi, kenapa saya itu punya keinginan ingin membangun rumah di dekat masjid. Kenapa sih? Ya karena kalau dari sini rumah saya yang sekarang ke masjid itu jauh. Jauh. Menang tuh orang nyirin imah di pinggir masjid dan bekas masjidnya deket. Ternyata dijawab turun ayat iya. Oh nggak usah. Dari jauh sini saja karena apa? Justru yang jauh itu tiap langkahnya maqaddamu wa asarohum. Tiap bekas langkah jejak yang kamu langkahkan untuk menuju masjid itu dihitung banyak pahalanya. Jadi sudah pindah dekat ke masjid. Ya, jika uing tepan jauhnya. Kudu nama lempang. Naik motor sarua. Nah, lebih banyak pahalanya. Makanya yang dimaksud dengan maqaddamu asarhum jejak atau bekas peristiwa itu ya bekas peristiwa perjalanan kamu, jejak kaki kamu. Karena disesuaikan dengan ayat ieu turunna pas ayat kejadian eta. Sahabat Ansor mengadu kepada Kanjeng Nabi, imana hayang pindah ka dekeun masjid. Di Kanjeng Nabi orang tuh tidak usah. Geus jauh be kajen ayeuna be aya ge kajen. Justru nu leuwih jauh. Justru lebih jauh cek Kanjeng Nabi lebih banyak pahalanya karena kamu akan meninggalkan jejak-jejak kebaikan mulai dari rumah melangkah sampai masuk ke masjid. Oh. Kendaraan. Panas ongko. Nah, ketika itu turun ayat ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqtulu qaddamu asarahum. Nah, itu saja mungkin ada hikmah atau pelajarannya. Yang pertama adalah supaya kita bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Yang kedua supaya kita bisa selalu ingat masjid kajen teka masjid kayaknya. Ya mudah-mudahan ya amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.